Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Yati Wahyati. Di video kali ini saya akan berbagi resep kue mochi viral yang bestseller banget untuk ide jualan. Nah, kali ini saya akan membuat pesanan mochi untuk ide hantaran. Karena untuk hantaran kue mochi kali ini tentunya harus mewah, cantik dan menarik. Sudah tidak bisa diragukan lagi mochi viral yang satu ini, selain tampilannya yang menarik, rasanya juga enak banget. Mochinya super lembut dengan berbagai isian rasa yang dijamin gak cuma anak-anak, yang dewasa pun semua suka. Yang penasaran resep dan cara membuatnya? Ikuti videonya sampai selesai dan perhatikan langkah demi langkahnya agar teman-teman berhasil membuat kue mochi yang menarik dan pastinya anti gagal. Dan sekarang, yuk langsung saja kita buat sama-sama. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membuat mochi dengan 500 gram tepung ketan. Masukkan semua tepungnya. Di sini saya pakai tepung ketan putih merek Rose Brand. Nah, kalau sudah 160 gram gula pasir. Lalu 1 sendok teh garam. Sambil diaduk seperti ini, masukkan secara bertahap kurang lebih 500 ml air. Nah, masukkan secara bertahap seperti ini agar konsistensi kekentalan adonannya pas. Di sini saya memakai airnya total kurang lebih sekitar 520 ml, tetapi ini tidak bisa untuk patokan ya teman-teman. Makanya saya sarankan untuk memasukkan airnya secara perlahan-lahan. Karena kadar air di tepungnya sendiri kadang berbeda-beda, jadi penggunaan airnya di setiap takaran juga nggak sama ya. Nah, setelah konsistensi adonannya seperti ini, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Nah, seperti ini sudah cukup. Ingat ya teman-teman, jangan terlalu encer agar kulit mochinya tetap kokoh dan tidak meleot. Boleh cenderung agak kental sedikit, malah nggak apa-apa ya. Kemudian masukkan beberapa tetes vanili cair agar mochinya lebih wangi. Dan 4 sendok makan minyak goreng. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata dan adonannya terlihat licin. Nah, kalau sudah, ini kita sisihkan dahulu. Selanjutnya, siapkan 4 plastik tahan panas seperti ini atau bisa juga gunakan loyang yang ada di rumah. Kemudian jangan lupa olesi bagian dalamnya dengan minyak tipis-tipis. Nah, kalau sudah, selanjutnya sambil disaring agar tidak ada gumpalan atau kotoran yang ikut masuk, tuang dan bagi adonannya menjadi 4 bagian yang sama rata. Nah, selanjutnya masing-masing bagian akan saya beri beberapa tetes pewarna makanan. Yang pertama ini saya beri warna kuning muda. Dan untuk yang kedua beri pewarna makanan warna hijau muda. Yang ketiga saya beri pasta red velvet. Dan yang keempat saya beri pasta kopi mocha. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kemudian ini lanjut akan kita kukus. Setelah kelakat mendidih, masukkan semua adonannya. Kukus dengan api sedang kurang lebih selama 40 menit. Untuk tutup kukusan yang rata, jangan lupa tutup kukusan dialasi dengan kain agar airnya tidak menetes ke adonan. Sambil menunggu adonannya matang, di sini saya siapkan isian untuk mochinya. Untuk mochi bestseller di sini saya pakai isian Goryeo. Ini saya pakai 4 bungkus Goryeo. Kemudian beberapa buah stroberi dan buah anggur. Untuk buah stroberi dan anggurnya jangan lupa cuci bersih dan keringkan. Kemudian saya juga punya 1 buah mangga kecil seperti ini dan ini nanti akan saya potong-potong kecil. Nah, ini teman-teman kita kembali ke kukusan. Setelah 40 menit dan adonannya sudah matang. Dan matangnya harus benar-benar tanak ya agar kulit mochinya tidak melebar setelah dibentuk. Angkat satu persatu dan sisihkan. Siapkan juga alas tahan panas silikon seperti ini. Olesi juga dengan minyak tipis-tipis agar nanti adonannya tidak lengket. Untuk adonan pertama kita ambil warna kuning, tuang semua ke alas kerja.
Karena masih terlalu panas, di sini saya uleni adonannya dengan centong nasi seperti ini sampai adonannya menjadi hangat. Nah, setelah hangat baru lanjut uleni dengan tangan. Nah, uleni dengan tangan sambil ditarik-tarik seperti ini agar adonannya lembut dan lentur. Setelah ditarik-tarik seperti ini adonannya sudah lentur dan tidak mudah putus, berarti adonan kulit mochi kita sudah jadi ya. Bulat-bulatkan, kemudian sisihkan, dan lanjut uleni ke semua adonannya sampai selesai. Nah, teman-teman, adonan kulit mochinya sudah selesai kita uleni semua. Selanjutnya, sambil menunggu antrian dicetak, adonannya sebagian akan kita sisihkan dahulu di box tertutup seperti ini agar terjaga kelembapannya. Nah, teman-teman, ini sisa adonan kuningnya yang akan kita bentuk. Sebelumnya, timbang-timbang dan bagi-bagi adonannya agar bentuknya sama rata. Nah, untuk satu bulatan kita timbang kurang lebih sekitar 30 gram. Kulit mochinya sudah kita bagi-bagi dan timbang-timbang semua seperti ini. Lanjut siapkan tepung maizena sangrai secukupnya. Lalu untuk cetakan kue mochinya saya pakai ukuran diameter 5 cm seperti ini. Dan untuk isiannya, buah mangganya ini sudah saya potong-potong kecil. Teman-teman, selanjutnya ambil satu adonan kulit mochinya. Sebelum digilas, taburi terlebih dahulu dengan tepung maizena sangrai agar tidak lengket. Kemudian gilas dan pipihkan seperti di video. Nah, setelah membentuk bundaran seperti ini, usahakan jangan terlalu tipis ya. Kemudian siapkan cetakan, lalu letakkan di atas cetakan. Nah, seperti ini. Kemudian siapkan krim isiannya. Ini saya pakai krim dari whipped cream yang saya buat di video sebelumnya. Untuk resep dan cara membuatnya sudah ada di video sebelumnya ya. Semprotkan melingkar di pinggiran seperti ini. Kemudian letakkan isian potongan mangganya di tengah-tengah. Lalu semprot lagi dengan isian krim di atasnya. Nah, kalau sudah, tutup isiannya dengan kulit mochi. Rapat-rapatkan dan cupit-cupit sampai benar-benar rapat agar isiannya tidak bocor. Lalu taburi lagi dengan tepung maizena sangrai. Dan alasi dengan kap kertas roti. Dan agar lebih kokoh, di sini saya pakai juga kap plastik sambal. Nah, seperti ini. Cantik ya, teman-teman? Kemudian untuk mochi varian red velvet, di sini krimnya saya pakai krim coklat yang saya buat di video sebelumnya. Kemudian isi dengan buah stroberi di tengahnya. Nah, kalau sudah, tutup isiannya dengan kulit mochi. Rapat-rapatkan, kemudian cupit-cupit agar isiannya tidak bocor. Kemudian untuk mochi varian warna hijau kita isi dengan krim dari whipped cream yang sudah aku buat di video sebelumnya. Dan tambahkan buah anggur hijau yang tanpa biji. Ini sudah bersih dan kering agar isiannya lebih awet. Lalu terakhir untuk mochi varian red velvet, untuk isiannya saya pakai krim vanila. Dan krim ini juga sudah aku buat di video sebelumnya. Jadi krim ini bisa tahan kurang lebih 1 minggu jika disimpan di dalam lemari es. Kemudian tambahkan setengah biskuit Oreo, lalu tutup isiannya. Nah, seperti ini. Bisa ya teman-teman? Nah, teman-teman, hasilnya seperti ini. Kita tata di nampan hantaran seperti ini. Untuk satu adonan menghasilkan 37 biji bulatan kue mochi. Untuk resep lengkap dan saran harga jual seperti biasa, semua sudah saya sematkan di kolom deskripsi.
Selanjutnya, jangan lupa beri topping agar kue mochinya jadi cantik dan mewah. Untuk mochi warna coklat, di sini aku beri topping krim yang diberi potongan biskuit Oreo dan potongan Yupi. Untuk krimnya, insya Allah ini tetap kokoh, mesti di suhu ruang. Kemudian untuk mochi warna hijau, aku topping dengan potongan anggur hijau. Ini tanpa krim ya, karena biasanya kalau krim ditambah buah hasilnya akan meleleh karena buahnya lama-lama akan berair. Dan untuk mochi warna kuning, di sini aku malah menambahkan krim dan potongan buah mangga. Sebaiknya dihindari yang seperti ini ya teman-teman, karena nanti bakalan meleleh krimnya. Lalu terakhir aku topping dengan potongan buah stroberi dan ini tanpa krim. Sebaiknya buahnya dilap agar kering dan sedikit lebih awet. Nah teman-teman, akhirnya kue mochi untuk pesanan hantaran kita sudah selesai kita buat. Hasilnya cantik dan menarik banget. Tapi kue mochi ini nggak bisa tahan lama ya teman-teman, maksimal 2 hari di suhu ruang. Dan untuk satu nampan ini aku jual cuma Rp100.000. Nah untuk sisanya aku kemas dengan mika mochi seperti ini. Dan ini cantik juga ya. Nah teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya sampai selesai. Semoga resepnya bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.